Jadi peristiwa itu kemudian ada expose dan kemudian pemerintah mengambil langkah cepat tapi tidak konsisten. Dan kita mau tagih konsistensinya sebenarnya. Oke, bagaimana dengan GAC, Pulau GAC? Yang pulau kecil, yang harusnya dilindungi tidak boleh ditambang. Kemudian 35 pulau lainnya. Dan bukan pulau kecil, pulau sangat kecil. Pulau sangat kecil, betul. Kalau kita seorang melanggar, yang salah itu siapanya? Yang melaksanakan atau yang membuat atau yang menyetujui izin tersebut? Yang membuat izin lah. Utamanya buat izin dulu kan. Karena menteri itu kan dia yang mengizinkan dan dia juga yang menarik kan, membatalkan. Betul. Jadi artinya kalau yang salah yang pertama saya rasa adalah menterinya. Nah, menteri yang mana? Ya menteri yang paling dekat UNESCO sudah memberikan suatu geopark global. Tahu nggak arti geopark global? Dunia milik bersama. Milik dunia dan dia terintegrasi. Dan dia tuh satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Oh ini agak jauh jadi boleh 32 kilo, nggak bisa. Itu satu kesatuan. Nah kalau melanggar UNESCO, saya bilang harus hati-hati. Sebentar lagi lampu kuning kayak seperti Danau Toba. Ini sudah lampu kuning. Nah, pemerintah berani nggak untuk memperbaiki 2 tahun? Kalau 2 tahun tidak, lampu merah. Karena keteledoran, entah karena berhitung nggak pas dan lain-lain, yang jelas kacau, mulai ngimpor kan? Mulai ngimpor nikelnya dari luar. Lah, berarti kelebihan smelternya kan begitu tuh. Jadi perhitungannya kacau lah. Maksudnya dari sisi itu aja udah kacau tuh. Bukan cara komunikasi publik pemerintah yang ya kita bilang tipu-tipu. Seolah oke, tapi kan pertanyaannya, ya tapi dia menetesnya kemana? Wah, seminggu ini tuh kayaknya beritanya bertubi-tubi tidak mengenakan. Kekalahan timnas Indonesia dari Jepang yang cukup telak. Tapi sebelumnya ada hal yang lebih miris dan itu telak lagi. Dan sebenarnya kayak cukup mengagetkan bagaimana sebelumnya kita kan menggadang-gadang Raja Ampat di wilayah Papua itu adalah salah satu surga yang masih tersisa, terakhir lagi ya, terakhir di dunia. Dan di dunia. Kemudian orang ya selalu kita berimpian bahwa bagaimana laut yang biru, jernih. Tapi tiba-tiba kita tahu ada gugusan pulau-pulau di Raja Ampat ini kemudian dijadikan tambang. Ini kan kayak apa ya? Kayak nggak miris lagi ya. Ini kenapa? Dan ternyata tuh sejak tahun 2017-an ya sudah dimulai ya? Sebenarnya sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Itu resminya saja izin 2017, tapi sebelumnya sudah digarap. Wah, di beberapa pulau-pulau kecil ini. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di Raja Ampat? Gimana Pak Asriel bisa cerita? Ya, sebenarnya kalau dari saya dari kami, saya kan lebih kepada kepariwisataannya ya. Pariwisatanya memang menjadi suatu andalan kita karena pariwisata itu ada yang disebut dengan pariwisata berkelanjutan. Ini yang dipersyaratkan oleh UN Tourism. Karena bukan UNWTO sekarang, namanya UN Tourism. Nah itu yang lagi populer sekarang. Dia mensyaratkan bahwa pembangunan pariwisata itu harus dan wajib hukumnya. Kalau wajib itu kan kalau tidak dijalankan jadi dosa. Nah, itu adalah lebih kepada sustainable tourism. Berkelanjutan. Jadi bukan cuma pemerintahan berkelanjutan, ini bukan pembangunan berkelanjutan atau pemerintah berkelanjutan, tapi pariwisata juga berkelanjutan. Itu persyaratan mutlak. Di mana persyaratannya itu untuk berkelanjutan itu harus community based tourism. Jadi harus melibatkan komunitasnya, dan kedua adalah dia lebih kepada ekosistemnya, wajib hukumnya. Jadi karena kalau kita sustainable itu ada 3 kalau menurut UN Tourism, yaitu ekonomi. Ekonominya itu adalah ekonomi kerakyatan untuk masyarakat, bukan masyarakat sekitar itu ya. Pemilik dana, bukan. Nah kita menerjemahkan ekonomi ini ekonomi pada pemilik dana. Makanya fokusnya pada investor dan investasi ya. Yang kedua sosial budaya, masalah adat istiadatnya. Itu juga harus dijaga. Jadi dampaknya itu yang harus dijaga. Pariwisata itu satu-satunya pariwisata itu adalah pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Dia wajib ada sektor lain. Kalau berdiri sendiri bukan pariwisata. Dia membinding. Nah makanya itu tadi ada budaya, ada sosial budaya, adat istiadat segala macam itu harus dijaga juga. Nah yang terakhir baru lingkungan. Nah saya akan memperdalam masalah lingkungan nanti. Nah kalau kita bicara lingkungan, yang tadi ramai itu adalah, karena kalau secara teori dulu ya, atau cara yang dipakai orang, karena pariwisata itu sudah menjadi ilmu sekarang.
ilmu sejak 2008, tepatnya 13 Februari 2008. Nah, jadi pengembangannya harus secara ilmiah. Ini yang tidak dilaksanakan oleh kementerian atau kurang paham sudah menjadi. Dan pariwisata itu bukan hanya ilmu sosial, bukan ilmu humaniora, kemanusiaan, bukan. Tapi ilmunya itu sama dengan ilmu kedokteran, yaitu profession and applied sciences. Jadi lebih kepada satu rumpun ya dengan kedokteran, karena ada ilmu eksaknya. Sama dengan pertanian, sama dengan engineering. Contoh, kalau kita ada wisatawan datang, turis, itu harus diukur. Namanya physical carrying capacity berapa. Kita kan jarang sekali mengukur. Betul. Lebih atau tidak, nggak tahu. Akhirnya terjadi sering over tourism kan? Tourism kembali terjadi. Karena tidak pernah kita menghitung. Dan Bali nggak pernah ada kita menghitung. Kalau sudah lebih harusnya di stop. Lampu kuning, jangan masuk. Ya kayak di Barcelona kan sering ada batasan. Memang harus begitu. Nah, itu yang kelemahan dari kita. Borobudur juga. Makin banyak orang kan makin turun dia nanti. Baru akhir-akhir ini aja ya Borobudur. Dan hotel, zonasinya, interior desainnya. Nah, itu juga ilmu eksak. Makanan. Nah, makan ini paling penting sekali karena harus healthy food. Jadi harus tahu gizinya. Nah, gizi itu ilmu kimia kan. Kita harus tahu segala macam. Jadi ilmu eksaknya banyak. Banyak orang dianggap ilmu sosial. Nah, inilah jadinya sosial itu menjadinya sosial jadinya. Ini masalah. Kalau kita bicara ekosistem, ini menarik ya. Karena ekosistem saya akan perdalam karena ini menjadi dasar pariwisata. Sayangnya undang-undang kepariwisataan kita belum diubah atau belum diganti. Berarti undang-undang pariwisata itu tahun? Iya, masih 2009. 2009. Berarti 16 tahun yang lalu. 20 tahun. Nah, saya sudah minta suruh ganti dan saya membantu DPR yang lama sama yang baru. Tapi agak saya sudah menulisnya. Kenapa? Menterinya sendiri kurang sepaham. Karena dasarnya itu ekosistem. Ekosistem pariwisata. Nah, ada 3. Ada yang disebut lingkungan biotik yang hidup. Biotik itu yang hidup itu ada flora dan fauna. Kita mau lihat pariwisata itu ya diantaranya ini juga. Flora itu tumbuh-tumbuhan, tanaman. Kita sekarang enak nih, ada green healing, taman. Nah, kemudian ada fauna itu binatang. Binatang kita banyak yang sudah orangutan, komodo itu jadi masalah. Saya menentang itu. Kenapa? Karena masa kita melihat dekat sekali itu nggak boleh. Ya kan bahaya juga. Sangat. Harusnya dari jauh ya. Ini nggak selalu dekat kok, dikomersialisasi itu nggak boleh. Nah, kemudian yang abiotik. Nah, ini yang jadi masalah tadi abiotik untuk yang di nikel yang hidup gitu ya. Abiotik lingkungan abiotik itu adalah contoh dibagi 3. Yaitu yang ke atas, atmosfer, cuaca. Betapa cuaca kita jadi masalah sekarang kan. Jadi ada perubahan-perubahan cuaca, iklim, segala macam. Kita harus awas. Dan pariwisata apalagi. Nah, kemudian ada yang disebut litosfer, itu yang tanah. Ya, banjir, segala macam. Ada yang di bawah tanah, lapisan bawah tanah, itu mineral. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini akan jadi masalah besar, akan merusak semua pariwisata kita. Karena pariwisata harus berbasis itu. Kalau nggak dari UN Tourism sudah memberikan lampu kuning kepada Danau Toba. Loh, kenapa Danau Toba? Nah, itu kan sebenarnya kan 4 tahun. Kalau udah lampu kuning itu 2 tahun harus selesai masalahnya. Jadi masalah. Kalau enggak nanti lampu merah. Danau Toba ada masalah apa? Sedikit sebelum kita ke Raja Ampat lagi. Ya itu tadi, tidak memperhatikan lingkungan. Intinya di lingkungan. Intinya ya. Jadi kalau kita perdalam mungkin satu sesi khusus ya. Nah, ini termasuk hati-hati kan. Ini kan baru 2023. 4 tahun. Tapi kalau seandainya tadi jadi masalah, dipotong jadi 2 tahun. Itu lampu kuning, lampu merah. Nah, bagaimana pariwisata mau datang, turis-turis. Kalau ini sudah jadi warning dari dunia, UN Tourism. Nah, itu yang jadi masalah. Dan yang tadi atmosfer, kemudian litosfer, kemudian pedosfer. Nah, kemudian manusia, yang ketiga adalah manusia dan budayanya, adat istiadatnya. Ini masyarakatnya kan ditinggal, tidak pernah diajak. Nah, that is a problem. Terutama kayak kita lihat di Komodo kan. Ketika pemerintah membuat ada beberapa daerah di Indonesia menjadi kayak wisata premium. Super premium yang mahal. Tapi kemudian menggusur masyarakatnya di sekitar Pulau-Pulau Komodo itu kan berarti sudah nggak sesuai lagi dong Pak ya?
sama aja Mandalika kan. Iya. Usir orangnya, mau bikin sirkuit. Jadi untuk mass tourism, karena paradigma pariwisata udah bergeser. Iya. Tidak lagi mass tourism. Nah ini paham tidak kita? Itu ketinggalan zaman dong pemikiran dari pemerintah ini. Yang disebut mass tourism, wisata massal, quantity tourism, itu kan sebelum tahun 80. Iya. Jadi kalau kita masuk mass tourism berarti kita kembali ke zaman dulu, 80. Padahal sekarang 80 sampai 2000 itu pada alternatif tourism, 2000 sampai 2020 itu quality tourism. Sekarang udah lagi berubah gara-gara adanya COVID krisis. Itu menjadi customized tourism. Dia harus personalize, dia localize, lokalnya itu yang diangkat, dan small in size, jumlahnya kecil-kecil. Yang untungnya di mana? Dia akan length of stay-nya yang lebih lama dan spending money-nya banyak. Jadi bukan jumlah. Tapi kualitas saja. Jadi itu yang dikembangkan. Nah, kita kembali lagi kepada ini persyaratan dari tourism dengan ekosistemnya tadi itu. Tapi ada lagi yang jadi masalah di kita adalah pariwisata small island tourism. Kita tidak pernah menggarap ini, terutama dari pemerintah. Padahal kan pulau-pulau kecil kita banyak banget ya. Banyak. Ribuan loh. 17.000 sekian pulau, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Yang besar cuma 5. Nah, itu tidak ada pariwisata untuk pulau-pulau. Pada pulau-pulau kecil ini yang diminati luar negeri. Karena sudah menjadi customized tourism, dia beri kepada special interest tourism. Malah mau dipakai untuk pengungsi Gaza ya. Sempat ditawarkan. Ditawarkan, betul. Nah, ini yang sebenarnya pariwisata itu diinginkan karena sudah bergeser tadi. Tapi kementerian masih belum aware terhadap small island tourism. Ini Kementerian Pariwisata terutama ya, belum paham mungkin ya. Menteri Pariwisata kan harus juga nggak bisa berdiri sendiri. Harus juga dengan SDM-nya, atau lingkungan hidupnya. Sekarang lingkungan dengan hutan pisah lagi kan. Nah, ini nih kebetulan ada aktivis lingkungan di sini nih. Aktivis lingkungan. Jadi kalau sekarang kalau kita bicara regulasinya, mungkin ahlinya. Yang pertama kan sebenarnya kan undang-undangnya 27 nomor 27 tahun 2007. Tetapi kan sudah diubah diubah dengan Undang-Undang 1 tahun 2014. Nah, tetapi diperkuat, mungkin jelas ya, Mahkamah Konstitusi ya, memperkuatnya. Dan itu ada larangan itu ada 12, tetapi 4 khusus penambangan. Penambangan apa? Nah, ini pertama penambangannya terumbu karang nggak boleh. Pasir, hati-hati, nggak boleh. Yang ketiga apa? Oil and gas. Nah, ini gasnya yang jadi masalah nih. Sekarang jadi rame sekarang kan. Dan mineral. Nah, ini 4 ini. Jadi kalau seandainya kita melanggar, saya mau tanya nih ahli lingkungan. Kalau kita seorang melanggar, yang salah itu siapanya? Yang melaksanakan atau yang membuat atau yang menyetujui izin tersebut? Yang membuat izin lah. Utamanya buat izin dulu kan. Karena menteri itu kan dia yang mengizinkan dan dia juga yang menarik kan, membatalkan. Betul. Jadi artinya kalau yang salah yang pertama saya rasa adalah menterinya. Nah, menteri yang mana? Ya menteri yang paling dekat ya. Walaupun ada 4 menteri ya. Semuanya salah mungkin ya. Semuanya salah. Karena mereka tidak pernah koordinasi. Betul. Berapa gunanya Menko ya? Koordinasi harusnya. Jadi mungkin sekarang jadi istilahnya bukan koordinasi, kolaborasi. Jadi kolusi sih gitu Mas Aji. Nah, ini yang menurut saya ya memperbaiki, dan ini tadi bukan 2017, itu sebelumnya kan sudah terjadi ya. Sudah terjadi dan itu hampir banyak dari pulau-pulau kecil. Dan kita itu kan dari 17.000 berapa poin? Kita sebenarnya 70% adalah lautan. Betul. Dan kita bukan lupa daratan. Nah, lingkungan itu bukan daratan sebenarnya, bukan lautan. Jadi lupa lautan di kita. Bukan lupa daratan, lupa lautan. Karena di sana tuh kalau kita lihat UNESCO sudah memberikan suatu geopark global. Tahu nggak arti geopark global? Dunia milik bersama, milik dunia, dan dia terintegrasi. Dan dia tuh satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Oh, ini agak jauh jadi boleh 32 kilo, nggak bisa, itu satu kesatuan. UNESCO sudah menyatakan demikian. Jadi satu kesatuan yang dia integrated dan dia holistik. Nah, kebijakannya harus holistik.
Nah, kalau melanggar UNESCO, saya bilang harus hati-hati. Sebentar lagi lampu kuning kayak seperti Danau Toba. Ya. Ini sudah lampu kuning. Nah, pemerintah berani nggak untuk memperbaiki 2 tahun? Kalau 2 tahun tidak, lampu merah. Tapi kayaknya pemerintah nggak peduli lampu merah. Kayaknya libas aja gitu. Turis yang mau datang ini kan akan baca. Iya, kan? harusnya kan mereka berpikir seperti itu kan. Iya. Padahal target kan selalu target pariwisata kita selalu jumlah kuantiti kan, bukan length of stay-nya, iya, bukan spending money. Betul. Nah, di situ juga jadi masalah target kita udah salah. Iya. Bukan jumlah orang, tapi jumlah tinggal. Biar dikit, Tapi kalau tapi spending lama gitu, 1 bulan gitu. ya, misalnya kayak di Butan kan, orang masuk bayar mahal, Iya. biayanya cukup mahal gitu. Iya. Nah, ini kalau dari lingkungan lihat Raja Ampat ini kan sebenarnya kemarin kan Trans Asia sebenarnya sudah investigasi ke sana juga kan. Kita belum sampai sana sih, tapi teman-teman Greenpeace yang udah ke sampai sana dulu ya. Oh ya, Greenpeace Dan katanya yang sudah bersuara. kita runut aja ya, kan Greenpeace kemarin bikin sebuah aksi di sebuah Critical Mineral Conference di Jakarta. Ya. Tapi sebelumnya kan kita, kalau kita ingat-ingat tuh ada kunjungan kenegaraan ada 2 tuh dari Tiongkok, PM-nya, sama Macron. Ya, benar. Dan dua-duanya kurang lebih melandingkan beberapa kesepakatan lah. Salah satunya soal industri nikel. Dua Perancis juga. Ketemunya di IWIP lah ya, di Weda tuh. Ketemu yang kalau diurut kan itu smelternya tuh. Smelter itu akan butuh inputnya nikel, kurang lebih begitu tuh. Nah, kemudian berasal dari mana nikelnya? Kan kurang lebih begitu tuh. Nah, kawan-kawan Greenpeace mengekspos bahwa ini kok Raja Ampat yang Global Geopark 2023 dan sebenarnya sudah jadi Geopark Indonesia 2017. 2017 betul, ya. secara nasional sudah ditetapkan. Iya. Tapi di saat yang sama ditambang untuk nikel. Padahal udah jelas tadi Bapak meng-highlight sebuah undang-undang 1 2014 di bawah 2.000 hektar nggak boleh buat ditambang. Oh, pulau di bawah 2.000 hektar nggak boleh. Ya, penjelasan logisnya tadi tuh ekosistem. Ya. Ada carrying capacity-nya, ada assimilation capacity, ada tampung daya dukungnya. Ya. Jadi dia sangat rentan, sekali dihancurin untuk hilang dia pulih, ya hilang. Jadi malah bisa hilang pulaunya. Ya. Layar datar gitu. Mengembalikannya itu nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Irreversible. Jadi surga dunia terakhir itu betul-betul terakhir ya. Betul. Nah, itu jadi potret tuh sebenarnya kawan-kawan Greenpeace menyajikan potret ketidakkonsistenan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang dia miliki. Kan kurang begitu tuh. Jadi di bawah 2.000 nggak boleh, tapi kemudian kawan-kawan Jatam, jaringan advokasi tambang, itu mengekspos tuh sebenarnya ada 35 pulau Indonesia yang sudah dibebani izin. 195 izin. 250-an ribu hektar lah luas konsesinya. Ini pulau-pulau kecil di Indonesia? Terancam semua. Jadi ada 35 yang dibebani izin, pertambangan dan lain-lain lah. Tapi kebanyakan pertambangan. Jadi Raja Ampat itu potret. Oke lah, misalnya kita lihat Raja Ampat, ada beberapa irisan misalnya. Dia kawasan wisata, global, geopark. Walaupun tadi, makasih banyak Pak, itu konsep wisata yang seharusnya itu seperti apa. Tapi kemudian dia pulau kecil. Kemudian dia juga lautnya kaya. Kan konsistensinya tuh. Kan undang-undangnya itu tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Berarti ada pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sekarang kita lihat setelah aksi itu dan setelah tekanan publik yang luar biasa netizen Indonesia ini, kan diputuskan dicabut 4 perusahaan. 4 jabut, 1 karena alasan tadi kan. Alasannya tadi irisannya berapa tuh? 32 kilo. Ya, ataupun diperlihatkan kan oleh Bahlil kemarin bahwa ini nggak masuk nih Global Geopark nih. Jadi ya boleh lah gitu. Kecil kan masuk. Tapi pulau kecil, berarti konsistensinya sebenarnya harus kita kejar. Apa sebenarnya reason pemerintah mencabut? Apakah karena tekanan internasional atau karena ketulusan untuk menjaga ekosistem dan budaya yang ada di pulau-pulau kecil? Jadi kita bisa runut gini, Mas. Tapi tadi ya ada peristiwa kunjungan 2 negara yang sama-sama butuh nikel, kurang lebih gitu dalam konteks transisi energi, bikin sebuah kesepakatan landing, ketemunya di smelternya, dan kemudian kawan-kawan narasi kemarin mengekspos tuh bahwa dari Raja Ampat termasuk dari Maluku dan lain kemana sih mengalirnya? Ke smelter itu, selain ke smelter yang lainnya. Gitu tuh. Sementara kan pemerintah Indonesia saat ini karena keteledoran, entah karena berhitung nggak pas dan lain-lain, yang jelas kacau, mulai ngimpor kan? Mulai ngimpor nikelnya dari luar. Lah, berarti kelebihan smelternya kan begitu tuh. Jadi perhitungannya
kacau lah. Maksudnya dari sisi itu aja udah kacau tuh. Jadi peristiwa itu kemudian ada expose dan kemudian pemerintah mengambil langkah cepat tapi tidak konsisten. Dan kita mau tagih konsistensinya sebenarnya. Oke, bagaimana dengan GAC, Pulau GAC? Yang pulau kecil, yang harusnya dilindungi tidak boleh ditambang. Kemudian 35 pulau lainnya. Dan bukan pulau kecil, pulau sangat kecil. Pulau sangat kecil, betul. 6.500 yang dibebani izin 13.000. Jadi 200% tuh. Jadi daratannya iya, lautannya juga ya masuk. Ya, kita nggak kebayang mau apa, mau ditambang lautnya juga. Iya. Nah itu kan yang harus kita waspada tuh. Dan sampai sangat 2047. Betul. Tapi ada satu peristiwa penting juga Mas yang harus kita runut tuh. Tadi Bapak menyinggung soal MK sudah menguatkan sebenarnya si undang-undang itu. Ada percobaan dari PT yang namanya GKP, Gema Kreasi Pradana, yang nyambung sama Harita. Yang kemarin ramai terekspos, pencemarannya diketahui itu ada kromium heksavalen, logam berat yang sangat berbahaya, kelasnya itu sangat berbahaya. Sedikit aja bisa bikin bahaya lah kalau gitu ya. Dia nambang di Pulau Wawoni di Sultra, pulau kecil, ditolak masyarakatnya, kurang lebih begitu, dan kemudian PT GKP mencoba challenge si undang-undang itu, bolehlah ditambang pulau-pulau kecilnya, ada elemen-elemen di kata-kata yang mau dia ubah tuh. Tapi kalah gitu ya. Dan harusnya itu menguatkan, harusnya tidak boleh. Dan putusan itu kan penting tuh. Ada pertimbangannya tuh. Bila misalnya terjadi dilema lah kurang begitu antara kepentingan ekonomi dan lingkungan, yang diutamakan apa coba? Lingkungan. Harusnya itu kuat banget tuh. Di undang-undangnya seperti itu kan? Iya, dikuatkan oleh MK dan rakyat sebagai kesatuan ekosistem tadi. Jadi sebenarnya sudah sangat kuat dasar bagi pemerintah. Kalau dia mau menunjukkan dirinya konsisten, oke cabut 4, tinggal 1 itu tidak konsisten. Ini kita kejar dan kemudian sisa pulau-pulau lainnya, pulau-pulau kecil lainnya yang dibebani izin. Kan oke nanti pemerintah mungkin akan berargumen, tapi hilirisasi nikel adalah andalan untuk mencapai growth. Kan begitu, walaupun kita tanya growth-nya yang seperti apa. Iya jelas juga kan. Yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat atau tidak gitu. Kemudian di atas kurang lebih skema industrialisasi yang seperti apa yang kacau. Yang saya takutkan adalah pengaruh pada masyarakat ini arseniknya ini. Iya betul itu. Ini ditemukan juga Pak. Saya rasa ini harus dievaluasi menyeluruh. Berarti hukumannya apa? Ya menterinya yang berizin. Lalai dia. Lalai. Karena masyarakat sudah kena. Ini kok tidak diekspos nih? Betul. Ada 2 temuan penting Mas Aji. Kemarin yang di Harita, kemudian yang di Weda. Ada temuan dari Nexus 3 yang kurang lebih dia melakukan biomonitoring Pak. Di lingkungan dia teliti, tapi kemudian di ikan dan di manusia. Ditemukan trace merkuri. Merkuri itu kita ingat peristiwa yang sangat luar biasa, Minamata. Orang itu jadi mutagen. Gitu ya, bahayanya tuh segitunya tuh. Dia berpengaruh lintas generasi. Ditemukan juga arsenik, terus kadmium, timbal, yang kurang lebih berbahaya semua. Hilang dah generasi kita. Persis. Jadi apa ini? Ini cerminan dari pertama tata kelola yang sangat buruk, perencanaan yang buruk, tapi kemudian pengawasan dan gakum yang buruk. Dan itu tercermin juga di Raja Ampat. Dan ini sebenarnya kita udah punya contoh beberapa negara-negara yang punya kekayaan alam luar biasa. Terakhir ada Venezuela yang tata kelolanya berantakan, akhirnya menjadi negara yang bangkrut. Ataupun kita lihat negara-negara di Afrika kan. Yang mereka punya berlian, tapi kemudian berantakan perang saudara sampai sekarang. Dan kemudian kelaparan, kemiskinan juga masih menghantui. Dan ini kan cukup mengkhawatirkan juga sebenarnya kan. Tapi kan yang kita lihat kayaknya pemerintah masih berusaha entah menutupi atau tutup mata gitu. Padahal Indonesia dikenal dengan Zamrud Khatulistiwa. Zamrudnya itu itu karena dilewatin Khatulistiwa. Jadi itu tuh sampai dilewati Khatulistiwa. Dan itu menjadi global. Itu kan 75% dari spesies dari terumbu karang itu ada di sana. Jadi orang belajar di sana. Itu menjadi perpustakaan. Kalau saya menyebutnya bukan perpustakaan, jadi museum genetik. Itu yang tidak ada di dunia lain. Jadi open air, bukan open air ya, di open sea ya. Open sea. Jadi museumnya itulah yang jadi museum terintegrasi. Dan terumbu karang ini kan yang bisa menyerap sirkulasi udara juga paling bagus kan. Paling bagus ya, betul. Di dunia kan sebenarnya orang kalau dulu kan pikirnya pohon itu, ternyata paling besar di lautan ini kan, melalui terumbu karang ini. Terumbu karang dan juga ikan terumbu karang. Ikan karang itu paling banyak. Dan ada ikan pari yang khusus mantan itu paling bagus itu. Nah ini kan hati-hati. Dari itu. Jadi ini akan jadi masalah nih.
Kalau seandainya ya hilang generation kita. Sebenarnya kita yang ada, mungkin kan kalau saudara-saudara kita yang ada di Raja Ampat atau di pulau-pulau tadi merasakan dampaknya secara langsung ya. Yang di Jakarta pun atau di Pulau Jawa pun kita sudah merasakan dengan bagaimana perubahan iklim, nggak perubahan lagi nih ya, kiamat iklim ini. Udah kiamat iklim ya. Udah layak disebutkan. Kiamat iklim kan, ketika musim hari ini itu seharusnya kan musim kemarau kan. Kemudian alasan pemerintah ini kemarau basah. Papan kemarau basah ini udah musimnya udah kacau balau kan. Dibikin istilah yang melunakan ya. Tetap ada kemaraunya. Bahkan tone-nya harus positif. Oke. Dipositifkan. Gitu. Semua harus ada positif. Ada positif kan. Padahal kita ya ini kenyataan memang ini Raja Ampat yang memang padahal ya itu hal yang kayaknya cukup paradoks ya. Pemerintah tadi bilang tentang wisata super premium gitu. Tapi mau premium apa kemudian kalau di sana alamnya udah rusak. Ya apalagi gitu. Kalau Bali kita udah ngomongin udah over tourism. Kalau di Jawa mungkin ya udah bukan tourism lagi ya kayak benar-benar nggak bisa lihat apa-apa sebenarnya kan. Mungkin ini Mas Haji, Prabowo itu sering bilang kita ini sedang dalam era transformasi besar. Beberapa kali dia bilang begitu. Oke, transformasi apa yang dimaksud? Boleh jadi salah satunya dunia sekarang sedang bergerak karena krisis atau kiamat iklim dari fosil ke energi terbarukan. Tapi misalnya satu potret, kalau kita balik lagi ke Raja Ampat, Pulau Gak itu selama dari 2017 sampai 2024, deforestasinya sudah sampai 200-an hektar. Pulau Gak aja itu. Ya, tapi ini gambar gedenya nih Mas. Tapi kan ditutupin di Google Earth teman-teman. Udah ditutup. Dilihat lagi, udah kelihatan tuh. Jadi mau kelihatan. Kelihatan, betul itu dia. Jadi misalnya dari fosil, batu bara, kita kan kurang lebih eksploitasi batu baranya luar biasa besar dan kebanyakan keluar lah ya, kurang lebih diekspor. Deforestasi dari batu bara itu paling gede dan terus naik. Kemudian deforestasi karena atas nama transisi energi. Pertama kan ada biomasa apa katanya, bakar kayu lah untuk listrik, kurang lebih gitu. Itu naik. Karena mineral dia naik kalau nggak salah sampai 86.000 hektar lah kurang lebih deforestasinya. Jadi itu menggambarkan betapa kita sedang luar biasa mengeksploitasi terlalu lembut, merusak alam kita, gitu ya. Tapi di saat yang sama, ini kan atas nama transisi nih. Tapi di saat yang sama, Pak, kita punya target 23% energi terbarukan di 2023. Target itu ya. Tapi kemudian kita baru sampai 12%. Maksud saya untuk apa kita merusak sebanyak itu atas nama transisi energi, padahal kita tidak bertransisi sebenarnya. Jadi ada sangat tidak konsisten tuh di situ. Yang kurang lebih kita mau bilang bahwa jadi buat siapa hutan ditebang, untuk siapa mineral dikelola. Sebenarnya kan kalau kita lihat itu kan semua kemudian dikirim ke luar negeri kan. Hasil nikel, baterai untuk sana. Ada yang tahun 2 tuh. Bisa jadi baja, bisa juga untuk baterai. Baterai gitu kan. Ini kan berlomba sekarang. Betul. Untuk di luar negerinya benar transisi energi. Mereka makin bersih. Tapi negara-negara ini kemudian kita menjadi korbannya kan. Betul. Yang hilang kita lah biodiversity, bioteknologi, dan biofarmakologi. Betul. Kita hilang. Betul. Itu dunia di situ tuh. Betul. Dan ini kan kalau kita ngomongin kemudian pemerintah selalu bahkan menunjuk karena mungkin yang bersuara ini kebanyakan mungkin dari aktivis ataupun NGO lingkungan. Wah, ada kepentingan asing. Gitu. Padahal perusakan lingkungan ini ternyata kebutuhan untuk asing juga kan? Tapi kenapa Pak? Kok baru sekarang munculnya? Kenapa? Nah itu. Saya nanya. Kalau tidak fair kalau disebutkan begitu, karena sebenarnya banyak teman-teman atau banyak masyarakat, rakyatnya langsung itu tapi udah didiamkan protes. saja. Tapi didiamkan. Maksudnya masyarakat itu kan sopan santun maksudnya mereka bersuara. Malah kepala daerah mula-mula membantu tadinya. Baru sekarang kalau di Raja Ampat kan, kepala daerah kan sempat ditanya juga kan. Ini gimana? Oh itu dari pusat semua. Saling menunjukkan. Betul. Jadi kan ini sekalian promosi boleh Mas? Boleh. Nonton Republik Rente ya. Yang diputar Mas Haji kemarin. Jadi Bloody Nikel seri ketiga ya. Betul. Gambar besarnya ternyata sumber daya alam kita lebih banyak dinikmati untuk kepentingan luar. Termasuk peluh buruhnya, termasuk sakit hati rakyat yang digusurnya, tidak untuk kita. Ternyata kan begitu. Kita bisa lihat statistik. Oke, saya bilang kita untung segenggam, tapi merusak satu samudera. Betul, luar biasa Pak Indah. Tapi kan pertanyaan kita, kenapa itu mungkin terjadi? Kan kita harus lihat pemerintahnya. Pemerintah ini
sebenarnya bikin deal seperti apa. Ya. Saya jadi teringat Bang Faisal Basri almarhum ya. Yang beliau waktu itu men-challenge narasi Jokowi yang kurang lebih bilang kita dapat 510 triliun dari hilirisasi nikel ini. Di-challenge sama Bang Faisal pada waktu itu. Dari mana hitungannya? Kan kalau begitu tuh, dari mana hitungannya? Bang Faisal secara teliti waktu itu mengurut tuh. Dari tenaga kerja, kita lihat aja tenaga kerjanya apa kabarnya. Pada mati. Kecelakaan kerja. Ya. Berulang-ulang. Kemudian dari dari pajaknya. Oh, bebas pajak, Pak. Betul. Oh, nikel bebas pajak. PSN di smelternya. PSN-nya kan dia gitu ya. Iya. Banyak liburan pajak, tax holiday. Kalau gitu. Terus tanahnya murah. Iya. Mesinnya dari mana? Utangnya dari mana? Diurut sama Bang Faisal 1. Jadi 510 triliun itu apa? Ini kan cara berhitung yang bukan cara komunikasi publik pemerintah yang ya kita bilang tipu-tipu. Seolah oke, tapi kan pertanyaannya, ya tapi dia menetesnya kemana? Kan gitu tuh Mas. Tadi segegamnya itu yang nikmati siapa? Persis, itu dia. Nah, satu samudera hancur ya. Iya, betul. Yang nikmati dan sudah banyak Pak kawan-kawan yang investigasi akhirnya. Ternyata kan kurang lebih si strukturnya itu banyak sekali konflik kepentingan. Konflik kepentingan ditandai apa? Ada yang menjadi penerima manfaat. Maksudnya penguasa juga pengusaha. Iya, penguasa. Atau penguasa yang menjadi penerima manfaat, komisaris kah? Atau pemilik saham kah? Kurang lebih begitulah kombinasinya, sehingga kita bisa secara indikator itu kan kita bisa bilang ini keputusan publiknya mengarah ke publik atau ke kepentingan privat. Kita dari indikator itu aja. Adakah konflik kepentingannya? Apakah dia penerimaan manfaat? Apakah ada peraturan yang kita udah urut banyak tuh dari Omnibus Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba yang kemudian direvisi lagi buat ormas dan kampus waktu itu UMKM yang cepat sekali tidak partisipatif. Jadi ini dia dinikmati asing, tapi kan pertanyaan kita ini pemerintahnya gimana? Kamu bertindak untuk kepentingan siapa? Untuk kesejahteraan publik atau kepentingan pribadi? Sayangnya indikatornya begitu, nonton Republik Renteng. Kita udah beberkan tuh. Iya, betul. Banyak sekali konflik kepentingan yang kita bisa bertanya kepada pemerintah, kamu bikin kebijakan untuk kepentingan siapa? Iya. Bahkan kemarin kan Prabowo bilang tuh, nggak apa salahnya memberikan izin tambang ke orang yang cinta Indonesia. Cinta Indonesia atau cinta keluarganya sendiri atau cinta kantongnya sendiri ya? Betul. Kan itu yang harus kita breakdown. Dan itu sudah diusahakan Pak oleh banyak teman-teman. Kenapa baru sekarang sebenarnya terjawab? Tidak hanya pada waktu itu, sudah lama diperingatkan, sudah lama dikampanyekan, diadvokasikan. Perjuangan rakyat juga. Gini, gambarannya. Di pulau-pulau kecil itu, Mas Haji, ada sampai sekarang itu sekitar 95 warga di pulau-pulau kecil yang dikriminalisasi. Enggak, kita bilang aja, dipukuli, disakiti, digusur. Pakai apa? Pakai undang-undang yang kita tahu undang-undang itu dibikin secara tidak partisipatif. Misalnya Undang-Undang Minerba 162 dianggap menghalang-halangi. Nih, kita kutip Bahlil. Bahlil tuh kemarin kalau nggak salah berterima kasih kepada netizen lah kurang lebih, kepada rakyat yang cinta gitu. Ini rakyatmu sedang cinta banget tuh mempertahankan hidupnya, tapi kamu kriminalisasi. Padahal dia bicara untuk penghidupannya, Pak. Tapi di saat yang sama tadi Bapak menggambarkan indah sekali ekosistem. Gitu kan, dan ada tiga elemen, biotiknya, abiotiknya, abiotik dan human and culture. Kan itu yang dipertahankan, dan itu sebenarnya keragaman Indonesia. Jadi kita lihat banyak ketidakkonsistenan secara komunikasi atau ketidakjujuran gitu. Kalau kita perlihatkan kenyataannya 95 orang, di Wawani ada 44, sekarang di Maba Sangaji ada 11 orang yang mempertahankan hutan adatnya, di penjara Pak, dikriminalisasi. Padahal dia bicara, loh ini hutan yang sudah kami kelola, yang hasilnya ada, tadi biofarmakologi, banyak sekali Pak. Itu di penjara sekarang, di sidang, lagi di sidang tuh. Jadi gitu Mas, maksud saya tidak baru hari ini, bahwa mungkin dia bertepatan dengan tadi tuh, kalau saya sih lihatnya gitu aja, ada 2 kunjungan dari PM Tiongkok dan Emmanuel Macron, yang salah satunya landing kesepakatan investasi soal nikel, dan kita tahu smelternya ada di mana dan kurang lebih mengarah kemana saat ini nikel-nikel dari pulau kecil. Kan gitu tuh. Berarti ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari masyarakatnya sudah mulai berteriak, dan rakyat bersama-sama, ini kekuatan netizen ini kan luar biasa ya.
berteriak bersama-sama, kemudian dari para aktivis lingkungan juga sudah mengutarakan pendapatnya, dari pariwisata juga demikian juga kan Pak? Yang lebih ini lagi yang saya mirisnya adalah bahwa Raja Ampat ini adalah suatu kota bawah laut. Tempat tinggalnya, kan? 75% dari terumbu karang dunia. 75% terumbu karang dunia ada di sini. Di akhirat Raja Ampat ya. Karena surga terakhir ya. Belum terumbu karang itu juga ikan-ikan karang. Nah, itu jadi kota terpendam di bawah laut ini satu-satunya, makanya menjadi geopark global itu ya karena itu. Dulu kan pernah ada kapal merusak terumbu karang kan? Kapal terlalu besar dan kena denda begitu besar kan? Nah, ini sudah terjadi dan ini menjadi museum yang paling hebat di dunia. Orang bisa belajar untuk di klub pendidikannya, pelatihannya, penelitian dan sebagainya. Kan sekarang akan hilang kita. Nah, padahal itu tempat kita belajar secara ilmiah bagaimana pariwisatanya, makanya dasarnya kepada eko itu karena di situ. Yang kita lihat tuh yaitu. Jadi apalagi sudah terjadi pergeseran paradigma pariwisata dunia. Nah, itu sudah terjadi dan ini kok kita abaikan. Nah, kesalahan siapa? Ya itu tadi. Ya menterinya jelas paling banyak pemerintah ini pemerintah dengan kebijakan karena tidak bisa satu. Berarti menteri apa aja yang harus kita salahkan? Yang memang salah ya, kita salahkan. Kehutanan karena bisa dengan lingkungan, masuk juga. Lingkungan hidup, SDM tentu karena dia membuat undang-undang sama pariwisata. Nah, terusnya ada juga KKP sedikit. Tapi itu penting Pak, maksudnya sudah ada konsep pariwisata yang baik itu seperti apa? Di satu sisi ada kebutuhan untuk bertransformasi. Sekarang kan bertransformasinya mau benar apa tidak, mau mensejahterakan atau tidak. Sejahtera itu tentu salah satu syarat pentingnya lingkungannya terjaga juga. Betul. Jadi ini lebih ke akhirnya kita harus pertanyakan skema transformasinya gimana. Ini masih sama-sama mempertahankan kekayaan, mempertahankan ini yang benar saya rasa. Jadi modeling untuk PWAP, jadi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil ini harus direview. Menurut saya itu banyak yang salah gitu. Ya itu barangkali undang-undangnya harus dipertegas saja menurut saya. Betul, diperkuat itu dan diperkuat, dipertajam lagi dan itu kesalahan itu untuk anak cucu kita. Ini kan peninggalan kita dari nenek moyang kita kan, bukan kita yang membuat kan Indonesia. Betul ya. Dan itu khatulistiwa itu. Jadi satu-satunya sebenarnya di khatulistiwa yaitu. Bukan jamrut khatulistiwa lagi nanti kelebihan khatulistiwa secara biologi. Pasti semua kebayang. Tanaman binatang yang biota laut terbanyak spesiesnya, terbanyak tapi jumlahnya kecil. Itulah khatulistiwa. Kalau tempat yang lain di utara, di selatan spesiesnya kecil tapi jumlahnya banyak. Kita variasi jumlahnya variasi spesiesnya tapi jumlahnya kecil-kecil. Beragam. Dan itulah keadilan Tuhan. Sehingga orang banyak belajar kemari. Makanya mineral banyak di sini juga tapi dihabis mineralnya juga banyak tapi kan tidak sebentar habis kan, Mbak? Betul. Apalagi kayak ini nih saya mulai jadi masalah betul, tapi kita mau menjaga untuk cucu kita atau enggak? Kalau enggak nanti kita kayak padang pasir jadi. Di mana padang pasir? Mungkin nggak sampai anak cucu kita, di kita aja udah rasain kan ini Pak, udah mulai cuaca seperti ini. Di situ yang jadi masalah sebenarnya kehidupan kita. Kita kan harusnya harmoni, seimbang, quality of life kita. Ini gimana untuk for the next? Dan sebenarnya kita harusnya tidak takut ya Pak ya. Mas pemerintah harusnya tidak takut untuk misalnya kita lindungi semua, tidak boleh ditambang, tidak boleh dieksploitasi 35 pulau kecil misalnya yang tadi terdata. Misalnya takut nanti bertumbuhnya gimana? Lo banyak opsi kan Pak ya? Banyak. Persis itu dia. Apalagi dengan pariwisata jenis baru ini kan? Yang menjaga tadi. Jadi tugas kita sebagai rakyat, sebenarnya kita mengkritisi seperti ini bukan kita benci terhadap pemerintah, tapi karena cinta kita terhadap mengingatkan. Okay. Supaya positif Pak. Positif ya. Kami selalu positif. Karena kita cinta terhadap bangsa dan negara ini, bukan karena kita kemudian benci terhadap bangsa dan negara ini, enggak. Kita saking cintanya kita, bukan karena kita kemudian disuruh asing ya. Tapi regulasinya ada. Semua kan sebenarnya begitu. Kan di undang-undang dasar juga sudah mengikat, udah ada UNESCO udah menyatakan tahun 2023.
Kemudian The Best Award juga sudah diberikan untuk kita. Aduh, ini banyak sekali, ada perjanjian Paris lagi juga. Iya, itu banyak sekali memberikan penghargaan terhadap Raja 4. Ya. Ini sayangnya sih rajanya cuma 4 sih ya, itu yang masalah. Oke, ya semoga nih dengan obrolan yang kita yang cukup singkat ini tapi cukup mencerahkan, sangat padat. Amin. Terutama karena sebenarnya salah satu pendapatan terbesar itu bisa jadi dari pariwisata yang tentu aja yang benar. Kata mau menjadi sektor unggulan. Iya. Kalau begini kan nggak lagi, hilang. Pariwisata itu kan hilang. Mau jual apa lagi ya? Ataupun itu Mas aja yang penting tadi Pak bilang, dan ekosistemnya. Dia tidak berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Pariwisata salah, Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa pariwisata bisa bergerak sendiri, salah. Yang punya wilayah kan desa. Itu juga, dan juga sektor-sektor lainnya. Kalau ini kan sektor lingkungan tadi, hidup ya, kehutanan juga. Ya harusnya KKP juga masuk harusnya. Oke, jadi mari kita terus bersuara, menyuarakan kebenaran, dan semoga juga alam semesta memberkati perjuangan. Amin. Perjuangan karena untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan kita manusia juga. Sebenarnya bumi tanpa manusia masih bisa ada. Tapi manusia tanpa bumi ini ya kita kemana lagi? Mana lagi? Terima kasih Azriel, terima kasih Mas Haji, Om Kang Asof juga. Dan kalian bisa pantengin terus Diskusi Barbar bekerja sama dengan Tranasia. Sekarang lingkungan. Kita di channel 2045 TV. Terima kasih.